Namaku Dani, dan ini cerita yang masih membuatku merinding setiap kali mengingatnya. Waktu itu aku masih tinggal di rumah orang tuaku, di sebuah perumahan kecil di daerah Sukamurni, Bandung Selatan. Lingkungannya tenang, bahkan terlalu tenang. Kamarku di lantai 2, dan jendela samping menghadap langsung ke jalan perumahan. Di situ aku biasa duduk berjam-jam di depan komputer. Semuanya mulai dari hal kecil. Ada seorang perempuan, kira-kira usia 25 tahun, yang sering lewat di depan rumah. Awalnya tidak aneh, tapi lama-kelamaan, frekuensinya makin sering. Kadang dia lewat 5 kali dalam sehari, kadang bisa sampai 20. Dia selalu tersenyum, tapi bukan senyum yang hangat. Senyumnya lebar, seperti dipaksa, matanya kosong. Rasanya seperti senyum yang seharusnya tidak ada di wajah manusia. Lama-kelamaan dia tidak cuma lewat. Kadang dia berhenti, berdiri diam, menatap ke arah jendela kamarku dari depan pagar. Kalau aku menoleh, dia akan langsung menatap balik dan tertawa. Tertawanya kecil, pelan, tapi nadanya tinggi, seperti anak kecil yang sedang menyimpan rahasia kotor. Puncaknya, suatu malam sekitar jam 10, bel rumah berbunyi. Aku turun ke bawah dan membuka pintu. Dan di sana dia berdiri, masih dengan senyum lebarnya. "Hai," katanya pelan. Lalu, aku menutup pintu tanpa bicara. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Bahkan bernafas pun rasanya berat. Keesokan paginya aku ceritakan semua ke ibu. Ekspresi wajahnya langsung berubah. "Kamu tahu dia siapa?" katanya pelan. "Itu mantan murid ibu waktu ngajar SMA. Dia sempat masuk rehabilitasi karena gangguan mental. Aku mulai merasa tidak aman, terlebih karena dia mulai sering berdiri di luar rumah, bahkan kadang duduk di trotoar, menunggu. Tetangga pun mulai mengeluh. Tapi lebih menyeramkan lagi, dia bilang ke ibuku kalau aku dan dia punya koneksi batin, bahwa kami bisa berbicara lewat pikiran, bahwa kami ditakdirkan bersama. Polisi sudah kami hubungi, tapi jawabannya tidak ada yang bisa dilakukan karena dia belum melakukan tindak kekerasan. Hukum belum berpihak pada rasa takut." Malam Jumat, aku sedang sendirian di rumah. Orang tuaku keluar kota. Sekitar jam 11 malam, terdengar suara dari luar. Aku intip dari balik gorden, dan hampir aku tak percaya. Dia sedang menari di jalan, berputar, tertawa, menyanyi lagu anak-anak dengan suara parau. Rambutnya berantakan, matanya melotot seperti sedang kesurupan. Beberapa tetangga menonton dari balik tirai, tapi tidak ada yang berani keluar. Dia menunjuk ke arah rumahku sambil tertawa makin keras. Saat itu aku hanya bisa duduk di balik pintu, memeluk lutut, tak berani membuka mata. Aku tahu kalau aku buka, mungkin dia akan ada tepat di depan kaca. Setelah kejadian itu, kami memutuskan untuk pindah. Tapi sebelum pindah, kami sempat mencari tahu lebih dalam. Tidak ada data tentang dirinya di rumah sakit manapun. Tidak ada catatan bahwa dia pasien aktif. Seakan-akan dia tidak terdaftar dimanapun. Beberapa bulan setelah pindah, aku menerima sebuah pesan Facebook dari akun yang tidak kukenal. Isinya cuma satu kalimat. "Kita masih bisa bicara lewat pikiran, kan?" Aku blokir seketika. Sampai hari ini, dia tidak pernah muncul lagi. Tapi rasa dingin itu, bekas tatapannya, bekas tertawa gila itu, masih tinggal di pikiranku. Dan setiap kali aku membuka jendela kamar baru, aku selalu cek 2 kali.